Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. mil. Jadi Nabi terima undangan sekalipun 170 mil, hidangannya berupa betis hewan, dan tempatnya juga di tempat yang jauh di Quraul Gomim. Nabi akan menjawab undangan tersebut. Makanya di situ lanjutan riwayat disebut juga, seandainya uhdiya ilayya, diberikan hadiah kepadaku Quraul, betis hewan yang halal dimakan, la gomiltu, niscaya saya akan terima. Itu keterangan dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450, wafat 505 Hijriah. Dan pembagian daripada turunnya Al-Quran ada Makki, ada Madani, ada Hadari, ada Safari, sesuai tempat. Itu bi'tibaril makan, ya, sesuai tempat, keterangan tempat. Ada juga yang berdasarkan keterangan zaman, waktu, yaitu lailiyin wa nahariyin wa soifiyin wa syiddaiyin. Dan banyak sekali contoh-contoh yang nahari, dan juga banyak contoh-contoh yang laili. Kemudian yang contohnya soifi itu ayat tentang al-kalalah. Itu penjelasan cukup panjang juga. Dan juga akhir dari surat An-Nisa yang disebut dengan ayat yang turun as-soifi, di musim panas. Sebagaimana sabata fi sahih Muslim, ya, termuat di dalam sahih Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dan contoh-contoh juga tentang asy-syita'i, ayat yang turun di musim dingin. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, innal ladzina ja'uka bil ifk, sampai kepada firman warizqun karim, yaitu surat An-Nur ayat 11 sampai 26. Dan itu termuat di dalam hadis sahih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa sesungguhnya diturunkan ayat tersebut fi yaumin syatin, yaitu di musim dingin atau di hari yang dingin. Nah, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. قال المؤلف أول ما نزل اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال أحدها وهو الصحيح اقرأ باسم ربك، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم.
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء Tanwin ya, dia tasrif dia. Gua Hiro ini ada di mana? Di Jabal Nur, Gunung Cahaya, Jabal Nur. Goanya itu namanya gor. Beda dengan Kahf. Kalau Kahf, gua yang luas. Guanya luas, bisa puluhan orang juga bisa. Itu namanya Kahf. Seperti Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina azaba. If awal fityatu, bentuk jamak, ketika para pemuda itu kan dalam tafsir 6-7 orang ya, banyaklah jumlah mereka bermukim di Kahf. Tapi kalau gor itu jangan dibayangkan goa yang kita bayangkan, yang kita biasa saksikan luas. Itu gor itu hanya celah-celah di batu. Ada bebatuan, celah-celahnya kecil. Itu hanya muat kadang 1-2 orang. Kemudian gak bisa berdiri karena atap ya tidak tinggi dia. Posisinya harus duduk di situ. Itu bedanya antara gor dan kahf ya. Gor dan kahf. Nah, fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud الليالي ذوات العدد قبل أن الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ قال فأخذني فغضني حتى بلغ مني الجهد ثم situ al-jahd nah tasbih ya, ada riwayat sebutnya al-jahd, tapi ada beberapa guru ketika membaca al-jahd ya terus ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغضني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغضني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. وفي بعض الروايات حتى بلغ ما لم يعلم الحديث بطوله. القول الثاني يا أيها المدثر فقد روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر قلت أو اقرأ باسم ربك قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت situ nazalat
Fastanbattu. Fastabatantu al-wadiya. Fastanbattu al-wadi. Nah, terus fanazartu amami wa khalfi wa an yamini wa shimali thumma nazartu ila samai fa idza huwa ya'ni Jibril fa akhadhatni rajfatun fa ataitu Khadijata fa amartuhum fadatharuni fa anzalallahu ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir lakinnal ulama'u ajabu an hadha ta'arudi bi ajwa jamak dari jawab ajwibatin ashharuha anna al-murada bil awliyati fi hadithi Jabir awwaliyatu makhsusatun wa hiya awwaliyatul amri bil inzari ay awwalu ma nazala lirisalati ya ayyuhal muddaththir wa awwalu ma nazala lin nubuwati iqra bismi rabbik wa hadha jawabun jayyidun sadidun wa ajaba ba'duhum bi anna murada Jabir anna suratal muddaththir awwal suratin nazalat kamilatan wa hadha la yu'aridu an iqra anna iqra awwal ma nazalat mutlaqan li'annaha lam tanzil kulluha bal nazala minha sadruha wa yu'ayyidu hadha annahu jaa fi riwayatin ukhra an Jabir nafsuhu fi sahihain nafsihi taukid ya an Jabir nafsihi fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala baina ana amshi id sami'tu sawtan min as-sama'i farafa'tu ra'si fa idza al-malaku alladhi ja'ani bi hira'in jalisun ala kursiyyin baina as-sama'i wal ardi faja'iftu minhu ru'ban faraja'tu faqultu zammiluni fadatharuni fa'anzalallahu ya ayyuhal muddaththir qawluhu fil hadithi al-malaku alladhi ja'ani bi hira'in yadullu ala anna hadhihi al-qissati mutaakhiratun tunggu tadi itu yang di sana rajfatan ke apa tadi itu yang sebelum Zammilun itu yang faraja'atu faqultu zammiluni yang sebelumnya apa faja'iftu di sini enggak ada ya nah sini tidak ada sengaja cetakan beda biar kita saling ini mengoreksi. Nanti bisa tanyakan langsung ke murid-murid beliau. Nah, cetakan kalau dari rekomendasi murid-muridnya itu mungkin lebih asah. Ya. Sini nggak ada di sini. Nah, ya terus. يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة
حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. قلت وهذا أصح ما جاء في هذا الباب من ناحية الدليل. وأجاب بعضهم بأن جابر استخرج هذا باجتهاده وليس هو من روايته فيقدم عليه ما روته عائشة، وهذا من أحسن الأجوبة. القول الثالث أن أول ما نزل الفاتحة، وثبت ذلك بحديث رواه البيهقي أجاب عنه العلماء بأنه حديث مرسل أو يحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزلت عليه اقرأ. القول الرابع أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، وأجاب عنه السيوطي بأن هذا لا يعد قولا برأسه، فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها. وهناك أقوال أخرى في أول ما نزل، وكل ذلك لا يثبت من ناحية السند، وإن صح فيتأول بأن معنى أول ما نزل على حذف. Kalau kalimat baru bisa jadi mubtada atau khabar awal. Ini awal ma nazala ala hazbi min, ya, terus min awal ma nazala. Nah, tema berikut yaitu awal wahyu yang turun. Nah, di sini tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Ya, konsensus ulama terkait yang pertama kali turun itu tidak ada. Adanya masih khilaf, ya, ikhtilaf ulama. Yang pertama turun wahyu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini ayat 1 sampai 5. Ini mayoritas aksar al-muarikhin, para ulama ahli sejarah ketika menerangkan biografi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya yang dikutip wahyu pertama adalah surat Al-Alaq tadi, ayat 1 sampai 5. Pendapat kedua, wahyu pertama itu surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Ini pendapat kedua dari sahabat, ya, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Salamah ibn Abdurrahman bertanya kepada Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Beliau menjawab yang pertama turun adalah surat Al-Mudaththir. Pendapat ketiga, wahyu pertama yang diturunkan, ya, Gaul Tsalits. Mana ini Gaul Tsalits? Gaul Tsani. Itu Gaul Tsalits ada Al-Fatihah. Nah. Pendapat ketiga, surat Al-Fatihah adalah wahyu pertama yang diturunkan. Dan pendapat yang keempat,
Yang wahyu pertama yang Allah turunkan Al-Basmalah. Al-Basmalah. Di sini kalau kita simpulkan dari beberapa referensi kitab lainnya, bisa kita selaraskan makna itu. Metodenya Imam Syafi'i, kalau ada riwayat yang seakan-akan kontradiksi, maka solusinya 3 cara. Menurut siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Yang cara pertama adalah lihat nasikh wa mansukhnya. Dalam perkara wahyu tidak ada nasikh mansuh dalam urutan wahyu pertama. Yang turun itu tidak berlaku tuh metode nasikh wa mansuh, karena tidak bicara hukum atau tidak bicara masalah-masalah yang berkaitan dengan nasikh wa mansuh. Cara kedua, tarjih. Diseleksi riwayat yang paling kuat di antara riwayat tersebut. Cara yang ketiga adalah al-jam'u atau jam'un nusus. Jam'un nusus, mengselaraskan riwayat tersebut. Jadi 3 riwayat tadi, 4 riwayat tadi digabung jadi satu. Nah, maka disimpulkan di sini wahyu pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dia dari ayat 1 sampai 5 tidak utuh satu surat. Tapi kalau wahyu pertama yang Allah turunkan dengan jumlah ayat lengkap dalam satu surat, itu surat Al-Mudaththir dan surat Al-Fatihah. Adapun basmalah, di sini Imam Suyuti ya mengatakan bahwa dia berbarengan dengan surat Fatihah. Surat Fatihah turun ya berbarengan dengan basmalah. Itu jawaban yang simpel dari Al-Imam Suyuti. Nah, jadi pendapatnya demikian. Ada pendapat-pendapat ulama lainnya, mereka berpendapat begini dan begitu, itu pendapat masing-masing. Karena ini kan masalah sunni, ya, spekulasi, bukan mutlak, bukan ijtihad, bukan berupa satu pendapat yang disepakati. Tadi dari awal saya mengatakan awal wahyu yang turun itu masih banyak perbedaan di antara kalangan para ulama. Tapi kalau kita ambil jalan tengah tadi, wahyu pertama tetap Iqra tadi. Iqra wahyu pertama ayat 1 sampai 5 berbentuk ayat. Tapi kalau wahyu pertama dengan surat yang lengkap, surat Al-Mudaththir, atau riwayat yang lain surat Al-Fatihah. Dan basmalah bagian dari surat Fatihah. Maka basmalah juga termasuk yang awal turun selesai ke sana. Nah, itu namanya jam'un nusus, menggabungkan nas-nas. Baik.